Dede Prayudi sentil Rocky Gerung soal kenaikan UMP DKI, itu hanya ajang politik Anies. Tetap soal buruh ini akan eskalasinya akan naik terus karena para buruh ini akan mengikuti Anies effect, yaitu kesuksesan Anies untuk menerobos aturan yang dibakukan oleh negara karena dia menganggap bahwa keadilan itu mendahului. Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research, Dede Prayudi, menanggapi pandangan Rocky Gerung soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya, Rocky menilai Anies Baswedan memberi efek baik usai merevisi UMP 2022 DKI Jakarta karena berhasil menabrak aturan pemerintah pusat. Dilansir dari Warta Ekonomi, menurut Dede Prayudi, Anies adalah bagian dari pemerintah. Kalau terjadi chaos, Anies juga yang akan rugi secara matematika politik. Anies akan ketiban sial jika terus mengupayakan UMP DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan digadang-gadang kuat maju sebagai Capres 2024 meski belum bergabung ke partai politik. Selain itu, dia menilai Rocky Gerung hanya sosok yang ingin mencari sensasi dari apa yang dipikirkannya. Ia juga mengungkapkan bahwa Rocky hanyalah badut yang pandai mengumpulkan tepuk tangan. Dede menambahkan, Rocky Gerung juga tidak mengerti bahaya apa yang mengancam terkait ulaga benar Anies Baswedan. Langkah Anies menaikkan UMP ini hanyalah karena ingin berbeda dengan pemerintah pusat. Kebijakan penaikan yang ditempuh Anies itu juga bakal menciptakan kebingungan di kalangan pengusaha. Anies hanya bisa menginjak rem, tidak bisa menginjak gas atau mendorong perekonomian. Sektor UMKM juga paling terimbas dan syukur mereka tidak PHK karyawan. Insentif buat mereka harusnya dipikirkan. Nampak sekali bahwa Anies tidak melakukan komunikasi terbuka dengan para pengusaha soal ini. Sekedar mengejar panggung, ia merasa mampu tapi sebetulnya tidak. Buat apa dekat dengan pemerintah pusat dan segala fasilitas terbaik di negeri ini apabila kondisi Jakarta tidak bisa dijadikan contoh terbaik? Sayangnya, kepala daerahnya malah menjadikan Jakarta sebagai panggung politik demi ambisi politik pribadi yang sudah jadi konsumsi publik. Yang dirugikan ya warga Jakarta sendiri. Kepanikan Anies ini menyebabkan dirinya jadi tabrak sana tabrak sini, tidak peduli lagi dengan reaksi publik. Pokoknya semua dilakukan. Sudah dikatakan berkali-kali, Anies itu tidak suka ambil pusing. Dia dengan mudahnya menabrak aturan, lalu lari. Sisanya biar pihak lain yang bereskan. Itulah pinternya dia. Dengan menaikkan UMP seenaknya tanpa mengacu pada aturan, artinya Anies Baswedan menambah masalah dan secara tidak langsung melempar tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat. Jadi kalau ada apa-apa maka buruh akan diarahkan untuk menyalahkan pemerintah pusat. Anies bisa saja klaim sudah berusaha naikkan UMP 5,1% meski seenak jidatnya seolah negara ini punya dia, tapi dihentikan oleh pemerintah pusat. Anies tabrak aturan, tujuannya bisa jadi untuk menggalang dukungan dan pujian dari buruh. Lalu sisanya, pemerintah pusat yang akan dapat cacian dari buruh jika berani batalkan lagi. Silakan buka mata lebar-lebar. Anies ini sekacau apa sebagai pemimpin? Bagi pendukungnya, ini adalah keberpihakan. Tapi kalau sampai pemerintah pusat turun tangan artinya ada upaya untuk membenturkan, bukan? Sudahlah, tak bisa kerja, hanya modal tata kata. Sekarang malah terang-terangan jadi biang kerok pula. Beberapa kali Anies menabrak aturan demi kepentingannya. Berkali-kali dia ingkar janji. Sebab jika hanya mengandalkan akal tanpa nurani, hasilnya hanya akal-akalan saja sok polos mengatakan salahnya di mana, membawa sesuatu yang sudah jelas bermasalah pada pemerintah pusat. Lagi pula untuk para buruh kalau selalu tidak puas dengan pendapatan, ya mendingan keluar saja, lalu cari pekerjaan baru atau membuka usaha sendiri. Nanti kalian akan tahu rasanya betapa susahnya memenuhi keinginan para pekerja yang seakan tak pernah ada habisnya. Keinginan loh, bukan kebutuhan. Bagaimana menurut Anda? Aturan yang dibakukan oleh negara karena dia menganggap bahwa keadilan itu mendahului aturan, karena itu dia langgar aturan itu. Jadi melanggar aturan itu adalah diskresi dari Gubernur Anies yang akan diikuti oleh gubernur yang lain. Seharusnya begitu. Kalau gubernur lain mau dapat popularitas, tapi Anies tahu bahwa itu adalah hak buruh. Jadi pengetahuan dia tentang kondisi ekonomi itu yang menyebabkan dia mengambil keputusan dengan risiko. Nah itu sekarang disebut sebagai Anies effect. Itu.